Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, balik lagi bareng Ara ya. Oke lah Ara, langsung aja lanjutin cerita selanjutnya. Sekedar ngingetin aja ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Di episode sebelumnya, setelah tewasnya leluhur klan iblis raksasa, Wang Lin langsung meninggalkan tempat itu dan terbang menuju ke salah satu planet kecil di Suzaku. Wang Lin juga mendapatkan harta karun milik leluhur itu berupa kapak merah. Selain kapak merah, ada hal lain yang menarik perhatian Wang Lin. Itu adalah harta karun berbentuk roda. Roda ini tidak besar, radiusnya hanya sekitar 1 inci. Roda itu sangat polos tanpa hiasan atau kilau apapun. Bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik padanya adalah karena Suli Guo mengatakan kepadanya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya dan memohon padanya untuk melepaskan jiwa itu. Perkataan Suli Guo membuat Wang Lin waspada. Dia sangat memahami Suli Guo karena bisa dibilang Suli Guo diciptakan olehnya. Suli Guo memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh jiwa pengembara. Fakta bahwa ia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang berubah menjadi jiwa pengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Suli Guo perlahan pulih hingga ia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Suli Guo adalah penakut, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat sombong. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi iblis yang sangat rumit. Karena dia memohon pada Wang Lin untuk melepaskan jiwanya, Wang Lin menjadi waspada. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia bisa menebak apa yang terjadi. Leluhur klan iblis itu pasti telah menggunakan jiwa di dalam roda untuk menggoda Suli Guo. Inilah sebabnya Suli Guo masih memikirkannya bahkan setelah kembali kepadanya. Setelah melihat roda itu sebentar, dia mengeluarkan pedang surgawi. Saat pedang surgawi itu muncul, Suli Guo juga muncul. Dia menjerit sambil menatap roda itu dengan mata berbinar. Suli Guo segera berkata, "Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia." Wang Lin tidak terburu-buru. Ia bertanya dengan tenang, "Suli Guo, bagaimana kamu tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini?" Suli Guo menjawab dengan cepat. Leluhur klan iblis raksasa memanggilnya. "Tuan, cepat lepaskan dia." Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Wang Lin menatap Suli Guo dan ia bertanya lagi, "Apa tingkat kultivasi jiwa ini?" Kecemasan di hati Suli Guo semakin kuat, seolah-olah dia bisa mendengar peri adik perempuan yang sedang memanggilnya untuk menyelamatkannya. Suli Guo menjadi tidak sabar. Kemudian dia berkata, "Tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya pecahan jiwa. Jika kamu tidak akan menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri." Suli Guo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat roda itu, rasa takutnya terhadap Wang Lin lenyap dan nada suaranya tanpa disadari berubah. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia tersenyum. "Jangan terburu-buru, aku akan melepaskan jiwa ini untukmu sekarang." Kemudian tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke roda harta karun. Namun roda harta karun itu melepaskan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual itu. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut lalu mengamati roda harta karun itu lebih seksama. Sebelumnya, tidak ada yang menarik perhatiannya. Tetapi sekarang roda itu mampu memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya. Sehingga perhatiannya pun tertuju pada roda itu. Saat lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari roda tersebut. Ia merenung sejenak sebelum memancarkan sinar energi spiritual lainnya. Matanya tetap tenang. Sebuah simbol aneh seukuran kuku jempol muncul dengan cepat lalu menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik, ini benar-benar menarik. Suli Guo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar dari pedang surgawi menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Suli Guo dengan dingin. Tindakan Suli Guo terlalu aneh. Ada yang janggal. Dia menyadari bahwa saat Suli Guo mendekati roda harta karun itu, simbol aneh itu muncul sekali lagi. Ketika cahaya hijau muncul lagi, di saat yang sama Suli Guo mengeluarkan erangan menyedihkan. Lalu dia terlempar mundur 10 kaki. Matanya merah. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjukkannya dan menguncinya di udara. Suli Guo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Aku akan mengeluarkan dia!" Wang Lin menatap Suli Guo dengan dingin. Tubuh Suli Guo bergetar dan tampak kembali jernih. Dia menatap roda harta karun itu dengan mengerikan dan berkata, Tuan, tolong jangan salahkan saya. Setiap kali saya melihat roda harta karun itu, saya menjadi tidak bisa mengendalikan diri," ucap Suli Guo. Wang Lin mengabaikan Suli Guo dan kemudian meraih roda harta karun itu. Ibu jari kirinya menekan di mana simbol aneh itu berada.
Saat Wang Lin menekannya, simbol aneh itu muncul dan mulai berkedip cepat saat roda itu mengeluarkan cahaya hijau. Wang Lin menggerang, tetapi dia terus menekan ke bawah seperti sedang menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya sampai dia langsung menyentuh roda harta karun itu. Kemudian, di saat yang bersamaan dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi roda harta karun itu. Dengan suara keras, roda harta karun itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawarannya segera keluar yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari cahaya merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Suli Guo di tempatnya tampaknya telah mencair seperti es yang terkena terik matahari. Segera Suli Guo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi keinginan saat dia dengan cepat terbang menuju cahaya merah. Cahaya merah itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan selapis pakaian tipis yang memperlihatkan goresan laku kulit di tubuhnya. Dia melirik Suli Guo dan tersenyum. "Kakak Su, adik perempuan sudah menunggu lama. Mengapa kamu baru menyelamatkanku sekarang?" Setelah mengucapkan kata itu, lalu dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Suli Guo. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang menggoda kekasihnya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika wanita itu muncul, bahkan hatinya pun terpengaruh. Untungnya dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa yang menghubungkan jiwanya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa yang memungkinkannya pulih dengan cepat. Namun hal ini membuatnya terkejut. Jika dia terganggu seperti itu saat bertarung, dia akan berada dalam posisi yang sulit. "Beraninya kau menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku?" Wang Lin mendengus dingin. Suara ini masuk ke telinga Suli Guo dan wanita itu dan bergema seperti guntur. Tubuh Suli Guo bergetar dan matanya langsung menjadi jernih. Dia sudah menjadi iblis. Jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Karena ketakutan, dia segera mundur. Wanita itu berbalik dan menatap Wang Lin sebentar sebelum tersenyum lebar. Pada saat ini semuanya menjadi redup dan hanya senyumnya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik, seolah-olah dia sedang mengeluh. "Orang yang kejam sekali, bukannya aku bermaksud menyinggungmu." Suaranya mengandung kekuatan misterius. Saat sampai di telinga Wang Lin, hatinya bergetar sekali lagi. Tubuh Suli Guo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang. Wanita itu tersenyum bangga dan terbang ke arah Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan meraih dahinya. Akan tetapi, tepat pada saat ini sorot mata Wang Lin menjadi jernih dan terdapat sedikit rasa jijik di dalamnya. Wanita itu berseru. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba mundur. Pada saat ini Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Liu Wanfeng, lebih dari 1000 pecahan jiwa menyerbu keluar. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Pecahan jiwa Liu Wanfeng dengan cepat menyerbu keluar dan mengelilingi wanita itu bersama pecahan jiwa lainnya. Tepat saat mereka hendak melahapnya, kekuatan misterius keluar dari matanya dan dia tersenyum. "Kakak-kakak, mengapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu." Hanya dengan satu suara, bahkan pecahan jiwa Liu Wanfeng pun terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Pecahan jiwa lainnya tampak lebih buruk saat mereka menatap wanita itu dengan tercengang. "Dia menindasku, bantu aku membunuhnya ya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua." Pipi wanita itu memerah. Setelah mendengar ucapan wanita itu, pecahan jiwa Liu Wanfeng bergetar dan bersama dengan pecahan jiwa lainnya menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat pecahan jiwa itu dan menunjuk ke belakangnya. Suli Guo juga telah terpikat oleh wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam. Tetapi ia telah terluka sebelum dia sempat melakukannya. Gas hitam di sekitarnya dengan cepat menghilang dan dia segera mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini rasa takutnya terhadap Wang Lin lah yang mengalahkan pesona wanita itu. Diam-diam dia mengutuk dalam hatinya. Semakin Suli Guo memikirkannya, semakin marah pula dia. Jadi dia berteriak pada wanita itu, "Sialan, kau menjebakku. Ini semua salahmu karena telah memikatku." Dia menunjukkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika pecahan jiwa Liu Wanfeng beserta pecahan jiwa lainnya tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua pecahan jiwa mengeluarkan erangan menyedihkan. Bersama dengan pecahan jiwa Liu Wanfeng, semuanya berhamburan. "Cukup, kau, kemarilah." Wang Lin mengulurkan tangannya. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah mengamati wanita itu dengan seksama, dia dapat melihat rahasianya. Di dalam pecahan jiwa itu terdapat sebuah domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik, ucap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. "Siapa namamu?" Wanita itu berjuang cukup lama. Dia terengah-engah sambil berkata dengan nada menawan, "Aku bahkan tidak menyinggungmu. Kenapa kamu tidak melepaskanku?"
Nafasnya yang menawan membawa sedikit kesan pesonanya. Wang Lin menatap dingin ke arah wanita itu dan menunjuk alisnya. Wanita itu menunjukkan ekspresi kesakitan dan segera mulai menjerit. Gumpalan gas hitam keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Meiji, namaku Meiji, kata wanita itu dengan cepat, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Ada apa dengan domain di tubuhmu itu? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasinya dalam teknik penyegelan jiwa. Setelah dia sadar, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan leluhur klan iblis raksasa pun terpesona. Meskipun dia berhasil melepaskan diri darinya pada akhirnya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya. Jadi dia hanya menyegelnya. Setelah disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari dia bertemu Suli Guo. Dia dengan mudah memikat Suli Guo dan dia berhasil menyelamatkannya. Namun dia tidak pernah menyangka akan ada pria seperti ini. Bukan saja pesonanya tidak berguna untuknya, tetapi dia bahkan sanggup menyakitinya. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin tidak pernah bersama seorang wanita pun. Jadi hatinya jauh lebih teguh daripada leluhur klan iblis raksasa. Teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa, kegunaan lainnya adalah untuk membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Berkat inilah dia dapat mengendalikan 1 miliar pecahan jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu menatap Wang Lin dengan ketakutan. Tidak berani lagi menggunakan domainnya dan dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ketika aku bangun, domain itu sudah ada di sana." Wang Lin merenung sejenak. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap pembentukan inti. Tetapi domainnya cukup kuat untuk mempengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Hal ini membuat keadaan menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika sebagian jiwa asal seorang senior yang kuat terpecah. Hasilnya adalah pecahan jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini seharusnya terkait dengan pesona atau nafsu. Gumam Wang Lin lirih. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel untuk memberi batasan pada wanita itu. Dan kemudian ia memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Suli Guo segera tersenyum dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, ini... Jika tidak ada hal yang lain, aku akan kembali terlebih dahulu." Setelah itu, dia kembali ke pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin merasa sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Suli Guo. Dia menepuk tas penyimpanannya, lalu pagoda itu terbang keluar dan membesar di sampingnya. Wilayah kekuasaan Zhou Ye segera menyebar dan mengepung semua yang ada dalam radius 50 km. Begitu pagoda itu muncul, Zoro segera berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemburu dan berkata, "Paman yang jahat, aku tidak menyukaimu lagi." Si putih kecil keluar di samping Zoro dengan kepala tertunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk melihatnya karena tubuhnya ditutupi bulu, tidak salah jika menggambarkannya sebagai orang yang sangat kelaparan. "Saya harimau iblis, tetapi saya harus makan buah-buahan selama berbulan-bulan. Bukan hanya itu, saya tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan 1 buah sehari. Saya bahkan tidak bisa mencium bau daging. Sungguh menyedihkan." Si putih kecil itu menggeram dengan menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kali dia ingin memakan Zoro, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan menghadapinya jika dia melakukannya. Jadi dia mengurungkan niat itu. Yang lebih penting, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan perlahan tumbuh di dalam tubuh Zoro. Dia khawatir bahwa sebelum dia mulai memakannya, bocah kecil ini akan memakannya. "Paman yang jahat, lihatlah betapa kurusnya si putih kecil. Kita harus makan buah selama berbulan-bulan." Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya si putih kecil, tetapi bahkan dirinya sendiri menjadi jauh lebih kurus. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia memang sudah lupa tentang masalah ini. Lagi pula, dia tidak perlu makan selama 400 tahun. Jadi dia lupa bahwa Zoro masih butuh makanan. Untungnya, ketika dia mengirim Zoro ke pagoda, dia memberinya banyak buah ros sebagai makanan ringan. Selain itu, energi spiritual surgawi di dalam menara sangat kental. Selama seseorang tidak menyerapnya secara langsung, itu masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan saat ia berhadapan dengan monster tua transformasi jiwa, ia tidak pernah merasa canggung atau malu seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Zoro, ia hanya bisa tersenyum pahit. Ini salah paman. Lain kali pasti paman tidak akan melupakannya," ucap Wang Lin. Ia segera berjanji. Zoro memutar matanya dan cemberut. "Janji paman tidak pernah ada artinya. Terakhir kali kau menjanjikan seekor harimau besar kepadaku. Itu tidak pernah terwujud. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini." Wang Lin tersenyum kejut. "Baiklah Zoro kecil, paman akan membawamu untuk menangkap seekor harimau besar. Kurasa pasti ada beberapa binatang iblis di sini." Bagaimanapun juga, Zoro masih anak-anak. Jadi ketika mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan.
Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang juga. Wang Lin menunjukkan ekspresi lembut sambil mengusap kepala Zoro dan tersenyum. Ayo pergi sekarang. Zoro mengangguk cepat. Ia merenung sebentar lalu berkata, Paman, aku tidak tahu kenapa, tetapi setiap hari aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat seorang kakak perempuan bersamaku. Kakak perempuan itu tampak sangat familiar. Itu aneh sekali. Hati Wang Lin bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zoro. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menatap ke langit. Wan hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun. Zoro menatap Wang Lin dan kemudian sedikit rasa takut yang samar tak terdeteksi muncul di matanya. Paman, Ru'er adalah monster. Si putih kecil sedang berbaring di sampingnya. Ketika mendengar ini, dia segera mengangguk dan berpikir, memang, kamu monster kecil. Kalau tidak, bagaimana mungkin harimau iblis sepertiku bisa diganggu olehmu? Aku terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betinaku. Wang Lin terkejut. Dia menunduk dan mengusap kepala Zoro sambil berbisik, Ru'er, ada apa? Air mata segera mengalir dari mata Zoro saat dia mulai menangis. Paman, sebenarnya, sekitar setahun yang lalu, aku bisa merasakan ada orang kecil di dalam diriku. Paman, aku takut. Wang Lin menatap Zoro. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, Ru'er, kamu bukanlah monster. Zoro segera melompat ke pelukan Wang Lin. Ia meraih pakaiannya dan ia berkata, Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku itu seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, Ru'er takut. Bisakah kau membawanya keluar? Tangan kecilnya mencengkeram pakaian Wang Lin dengan kuat, seolah-olah Wang Lin akan menghilang. Dan pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Dia merasa seperti tersambar petir. Mengapa jadi begini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Kala itu, jiwa baru lahir Limuan dimasukkan ke dalam tubuh wanita hamil itu oleh Wang Lin. Ini adalah semacam kepemilikan. Tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya berupa gumpalan daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Zoro dan Zoro adalah Limuan. Jadi mengapa situasi Zoro menolak Limuan ini terjadi? Mungkinkah saat jiwa baru lahir Limuan memasuki perut wanita hamil itu, bayi itu sudah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin bergetar. Saat itu dia sedang bertarung dengan utusan surga. Jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka jiwa baru lahir Limuan perlahan-lahan akan melahap jiwa Zoro. Dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zoro sebagai pemilik tubuh itu saat dia bangun. Wang Lin terus bergumam dengan dirinya sendiri. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Zoro mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, Paman, Ru'er ketakutan. Bisakah kamu cepat-cepat membawanya keluar? Dan apakah aku melakukan kesalahan? Wang Lin menatap Zoro. Dia merasakan sakit di hatinya. Ru'er, kamu jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Kamu jangan khawatir. Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Zoro. Senyumnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Benarkah? Paman tidak berbohong padaku. Mata besar Zoro menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Meskipun Zoro masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia menatap Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dada Wang Lin dan berkata, Paman jangan merasa bersalah. Ketika Paman merasa bersalah, aku juga merasa bersalah. Di masa mendatang, aku tidak akan membicarakan masalah ini. Aku percaya bahwa jika Paman mengatakan itu bukan masalah, maka itu bukan masalah. Wang Lin menatap Zoro. Dia mengangguk sambil menyeka air mata di sudut matanya. Kemudian dia memeluk Zoro dan terbang ke udara. Zoro tersenyum, tetapi senyuman ini seperti tangisan bisu di mata Wang Lin. Saat mereka terbang, mata Zoro masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, Paman, Ru'er kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah aku pahami. Kamu berbeda dari kakek Tian. Saat kamu melihatku, kamu tidak melihatku, tetapi melihat orang kecil di dalam diriku. Kakek Tian tidak sama. Yang dia lihat adalah diriku. Aku tahu bahwa ketika kau menyelamatkanku dari kultivator jahat itu bukan untukku, tapi untuk kakak perempuan dalam diriku. Kakak perempuan yang kulihat dalam mimpiku sangat cantik. Tapi aku percaya, kalau aku besar nanti, aku akan lebih cantik lagi. Jadi Paman jangan tinggalkan aku, ucap Zoro di dalam hatinya. Wang Lin menggendong Zoro dan Xiao Bai saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawah mereka, membuat Zoro sering berseru keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap seekor harimau besar untuk Zoro. Harimau ini berwarna ungu dan panjangnya 30 kaki. Ia memancarkan aura yang sangat menindas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.